Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Rukmana dari Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi produksi benih jagung hibrida. Nah, teman-teman sekalian, jagung hibrida ini merupakan keturunan langsung generasi F1 dari persilangan antara dua galur atau lebih yang memiliki keunggulan masing-masing. Lalu jagung hibrida ini dirakit melalui persilangan galur atau plasma nutfah. Nah, teman-teman sekalian, produksi jagung hibrida berkisar 10-13 ton per hektar, lebih tinggi dibanding varietas komposit atau lokal yang hanya kurang dari 3 ton per hektar. Untuk mengatasi terbatasnya produksi benih jagung di Pulau Jawa, ialah pemerintah berusaha menggandeng petani lokal atau para penangkar benih lokal untuk ikut memproduksi benih jagung hibrida. Teman-teman sekalian, produksi benih jagung hibrida ini tidak lepas dengan syarat tumbuh. Nah, syarat tumbuh jagung hibrida yaitu pertama, jagung dapat ditanam pada lahan kering, lahan sawah, pasang surut dengan berbagai jenis tanah pada berbagai tipe iklim dan ketinggian tempat. Penanam jagung ialah pertama tanah bertekstur ringan sampai sedang, tersedianya air yang cukup selama pertumbuhan, lahan tidak tergenang air, lalu ketinggian 4-1000 meter di atas permukaan laut. Nah, dalam memproduksi benih jagung hibrida, lokasi harus terisolasi dari tanaman varietas lain. Dapat dilakukan berdasarkan jarak atau waktu. Yang pertama, isolasi jarak lokasi pertanaman untuk produksi jagung hibrida dengan varietas lain minimal 300 meter dan tetap memperhatikan arah angin waktu yang diterapkan. Yang kedua ialah isolasi waktu, selisih 3 minggu dengan varietas lain di sekitarnya. Nah, lalu pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini bisa dilakukan pembersihan dari lahan, dari gulma. Lalu pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini bisa dilakukan untuk pembersihan lahan dari gulma dengan herbisida. Lalu pengolahan tanah juga bisa dilakukan dengan menggunakan bajak agar pengolahan tanah secara maksimal. Lalu persiapan benih. Persiapan benih ini, pembentukan benih jagung hibrida itu tanaman jantan 1/4 dari benih betina. Contohnya jika jantan 5 kg, maka benih betina dibutuhkan sebanyak 15 kg. Lanjut dengan penanaman. Penanaman ini bisa dilakukan perbandingan baris benih tanaman jantan dan betina itu ialah 1:3 dan tergantung varietasnya. Yang kedua, induk tanaman jantan ditanam lebih awal dibanding dengan benih betina dengan selisih waktu 0-5 hari. Lalu dengan pemeliharaan tanaman, yang pertama memberikan pupuk N setiap aplikasi. Nah, pemupukan N ini pada tanaman jagung bisa dilihat dari warna daun menggunakan bantuan bagan warna daun dan diukur ketika berumur 40-45 hari. Selanjutnya yaitu penyiangan dan pembubuhan. Nah, penyiangan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 15-20 hari dengan cangkul untuk membersihkan gulma yang tersebar di sekitar tanaman. Lalu yang kedua, penyiangan 2 dilakukan sesuai dengan penyebaran gulma. Kita bisa membersihkan gulma di sekitar tanaman jagung. Lalu yaitu pengendalian hama. Hama utama jagung ialah lalat bibit, pengerek batang, dan tongkol. Lalat bibit ini bisa dilakukan dengan pemberian karbofuran bersamaan dengan penanaman ke dalam lubang tanam 10-15 kg produk per hektar. Yang kedua itu penggerek batang, yaitu pengendalian hama penggerek batang ini dilakukan jika ada gejala serangan hama. Untuk itu dapat diberikan karbofuran melalui pucuk tanaman dengan takaran 10 kg produk per hektar atau 3-4 butir tanaman. Lalu pemberian air pada tanaman jagung dilakukan ketika lahan tanaman kering dan menunjukkan kekurangan air melalui alur baris tanaman jagung. Biasanya pada musim kemarau pemberian air ini dilakukan 6-8 kali sesuai kondisi tanah. Pencabutan bunga jantan. Pencabutan bunga jantan pada induk betina dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadinya penyerbukan sendiri. Ini dilakukan sebelum malai bunga jantan keluar atau saat masih terbungkus daun bendera dan dilakukan pada pagi hari. Lalu ke tahap rogging. Rogging ini mencabut atau membersihkan dari varietas lain yang kita maksudkan, dari bukan non hibrida.
Nah, pertama itu drawing pertama dilakukan pada umur 7-15 hari setelah tanam. Dilakukan dalam pengecekan warna batang, tanaman yang tumbuh di luar barisan tanaman yang dikehendaki, dan bentuk daun tinggi tanaman. Yang kedua, drawing kedua yaitu 32-35 hari setelah tanam. Melakukan pengecekan warna batang, bentuk daun, tekstur daun, dan bentuk lidah daun. Yang ketiga itu drawing ketiga yaitu 45-52 hari setelah tanam. Melakukan pengecekan warna bunga betina atau jantan, bentuk malai, posisi tongkol, dan warna rambut yang tidak dikehendaki. Yang terakhir yaitu adalah drawing panen atau seleksi tongkol, yaitu tetua jantan dipanen lebih awal, lalu tetua betina sebagai benih hibrida. Pemanenan dilakukan yaitu setelah masa fisiologis atau yang disebut dengan back layer minimal 50% dari tanaman jagung. Lalu kadar air pada biji mencapai kurang 30%. Dijemur dan diseleksi untuk dijadikan benih hibrida. Lalu setelah penjemuran ada processing benih, itu jagung dipipil oleh alat pemipil, sortasi sesuai dengan ukuran varietas. Penjemuran tongkol dilakukan sampai kadar air biji mencapai sekitar 16%. Selanjutnya dipipil dengan mesin pemipil pada kecepatan sedang agar biji tidak pecah atau retak. Setelah dilakukan dengan menggunakan sayakan yang diameternya itu disesuaikan dengan varietasnya, atau ukuran yang ayakan disesuaikan dengan varietas dengan ukuran biji. Setelah itu, biji terpilih dijemur dari setiap varietas mencapai 90% biji siap dikemas. Lalu dilakukan dalam kemasan kantong plastik yang mempunyai ketebalan 0-2 mm. Sebaiknya plastik ini digunakan tidak tembus cahaya dan berwarna putih, dan lalu disimpan di tempat yang ber-AC agar umur lebih lama. Baik, kita lanjut dengan pembahasan dengan benih non-hibrida. Di sini akan menjelaskan tentang hal paling penting dalam produksi benih. Yang pertama, faktor yang perlu diperhatikan dalam memproduksi benih, yaitu sejarah lahan. Kita bisa mengerti tentang bukan bekas tanaman sejenis, bukan bekas tanaman sefamili, tidak berdampingan dengan tanaman sejenis, dan tidak berdampingan dengan tanaman yang tidak terawat. Lalu kita mengerti tentang benih sumber. Kita harus tahu jelas asal-usulnya, kelas benih tinggi, dan juga jelas sumber benihnya. Lalu lanjut pada sifat tanaman, itu bagaimana cara penyerbukannya, kelainan pada bunga, itu fisik atau genetik. Lalu lingkungan yang mempengaruhi pembungaan, misalnya kubis itu harus bersuhu kurang dari 0 derajat Celcius beberapa bulan. Lalu kentang itu 17-18 derajat Celcius. Lalu keadaan tanaman itu harus sehat, subur, produksi baik, dan juga sesuai dengan varietas yang dimaksudkan. Lalu lanjut kepada teknik budidaya optimum, dan juga tanaman teratur, jarak tanam lebih lebar, dan juga drawing, dan lalu panen saat masak fisiologis. Lalu lanjut kepada benih murni sehat dan hidup, yaitu isolasi waktu dan jarak. Nah, pertama, isolasi waktu itu perbedaan waktu berbunga. Tanaman pangan atau sayuran itu sekitar 1 bulan, atau dengan jarak isolasi jarak itu kemungkinan crossing tergantung sistem penyerbukan. Jagung silang perantara angin sekitar 200 meter, padi itu penyerbukan yang sendiri sekitar 2 meter. Baris supaya tidak ada lahan yang kosong. Lalu lanjut dengan drawing. Nah, itu drawing itu menghilangkan dan mencabut tanaman yang termasuk pertama, volunteer atau tanaman tumbuh yang tumbuh pada musim sebelumnya. Yang kedua yaitu adalah varietas lain yang berbeda dengan yang dimaksudkan. Yang ketiga adalah off type, yaitu tanaman yang memiliki ciri-ciri yang menyimpang dari varietas yang kita maksudkan. Lalu yang terakhir adalah permohonan sertifikasi kepada bahan pengawasan dan juga sertifikasi benih. Yang pertama kita konsultasi terlebih dahulu, lalu menentukan varietas yang akan ditanam, lalu pemilihan mendapatkan benih sumber, lalu label benih sumber, pemeliharaan areal, dan juga mengajukan permohonan sertifikasi. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang produksi benih padi secara modern. Mungkin di sini sebelum kepada budidaya tanaman. Yang pertama yang digunakan itu adalah alat untuk menabur benih tanam, tanah, dan pupuk. Yang kedua itu alat untuk menabur benih pada padi tray. Yang terakhir adalah alat untuk menabur tanah lapisan atas tray.
Oke, baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan membahas juga tentang pembibitan secara kultur jaringan. Nah, teman-teman, kultur jaringan adalah cara untuk menciptakan individu grass dengan mempergunakan sifat tumbuhan yang disebut topipotensi. Dilansir dengan Science Direct, kultur jaringan dilakukan dengan pemotongan jaringan dan menumbuhkannya pada media nutrisi buatan. Nah, macam-macam teknik kultur jaringan itu untuk pembibitan pertama kultur meristem, kultur pucuk, kultur embrio, dan juga kultur embrio somatik. Kelebihan dalam pembibitan kultur jaringan yang pertama itu jumlah bibit yang diproduksi bisa banyak, sehat, bebas dari virus dan penyakit lain, relatif cepat, rate 4-5 per bulan bisa panen, seragam, dan juga memudahkan dalam transportasi. Namun juga ada kekurangannya, yaitu biaya yang lebih mahal, butuh skill atau keahlian khusus, mutasi atau off-type akibat subkultur berlebih, dan juga variasi somak klonal. Nah, contoh pembibitan komersial dilakukan secara kultur jaringan yaitu ada anggrek, krisan, pisang, jati, dan kentang. Nah, media dibagi ke dalam 3 macam tergantung tahap biakan, yaitu media isolasi, media proliferasi, dan juga media perakaran, lalu dilanjutkan dengan aklimatisasi. Baik teman-teman sekalian, begitulah penjelasan dari saya mulai dari produksi benih jagung hibrida langsung ke pembibitan dengan kultur jaringan. Saya Gunjono Jerukmana dari program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.